Di nomor 1 di sini perintahnya menyuruh nyatakan 60 derajat dalam radian. Untuk rumus dari derajat ke radian itu adalah derajat dikali V per 180. Ini sama dengan 60 derajat dikali V per 180, maka kita turunkan 6, dimasukkan V-nya, berarti 60 V per 180 itu adalah V per 3. Maka hasil dari 60 derajat itu ke dalam radian adalah V per 3. Nah, untuk yang ke B itu nyatakan V per 6 radian dalam derajat. Untuk rumusnya itu adalah radian dikali 180 per V. Nah, kita masukin V per 6 dikali 180 per V. Nah, untuk V-nya itu bisa karena ini perkalian bisa dioret-oret, maka habis. Baru kita masukin lah 180 per 6. Hasil dari 180 dibagi 6 itu 30 derajat. Maka hasil dari V per 6 radian itu adalah 30 derajat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Ibrahim dari program studi teknik mesin akan mengadakan sebuah tugas 5 matematika. Langsung aja ke soalnya. Di sini saya mendapatkan soal tugas 5 matematika, yaitu seorang pengamat berdiri di titik A dan melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 30 derajat, kemudian berjalan lurus mendekati gedung sejauh 800 meter hingga mencapai titik B, dan titik tersebut sudut elevasi ke puncak gedung menjadi 60 derajat. Tentukan tinggi gedungnya. Nah, ini kita asumsikan ini tinggi gedung. Nah, ini tinggi gedung, lalu ini sudut 30 derajatnya, sudut A-nya, ini sudut B-nya 60 derajatnya. Nah, langkah pertama itu kita cari titik B-nya dulu. Nah, ini sini dari titik B 60 derajat, itu pakai tangan 60 derajat, berarti desa ya, depan per samping, berarti sama dengan HX kan. Nah, ini si akar 3 sama dengan HX terus sama dengan X sama dengan H akar 3. Jadi dipindah ruas, akar 3-nya itu dipindah ke bawah. Lalu dari titik A itu kan 30 derajat. Nah, dia pakai tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat itu 1 per akar 3. Nah, di sini tan 30 derajat sama dengan, oh iya, untuk jarak A ke gedung itu 800 plus X. Nah, di sini kan tan 30 derajat sama dengan H per 800 plus X. Nah, ini 1 per akar 3 ini dari tangan 30 derajat sama dengan H per 800 plus H per akar 3. Nah, 800 dan H per akar 3-nya ini pindah ke kiri, pindah ruas, sehingga 1 per akar 3-nya itu pindah ke kanan. Jadi 800 plus H per akar per 3 sama dengan H akar 3. Jadi, nah, terus H per akar 3-nya pindah lagi ke kanan. Jadi 800 sama dengan H akar 3 min H per akar 3. Lalu, sehingga ini kan dicoret. Nah, terus 800 akar 3 sama dengan 3H minus H. Nah, lalu 800 akar 3 sama dengan 2H. Nah, 3H min H itu kan ibarat 3 dikurangi 1 kan. Ya, sehingga 2H. Terus jadilah H sama dengan 400 akar 3. Karena 800 dibagi 2. Dipindah ruas 2-nya ke bawah. Sehingga jadinya H sama dengan 400 akar 3. Terima kasih. Yang terakhir yaitu jika kosinus alfa sama dengan 3 per 4, gambarlah segitiga siku-siku dengan sudut lancip alfanya dan tentukan 5 perbandingan trigonometri lainnya dari alfa. Oke, kita jawab. Jika diketahui cosnya itu 3 per 4, maka ingat cos itu bisa dibilang kosami atau sisi samping per miring. Jadi sisi sampingnya itu 3, miringnya 4. Kalau digambarkan pada segitiga siku-siku, hasilnya seperti ini.
ini sudut alfanya, maka sampingnya itu 3, miringnya 4. Jadi sisi depannya kita bisa dapat yaitu D/2 maksud saya D/2 ditambah 3/2 sama dengan 4/2. D/2 tambah 9 sama dengan 16. D/2 ini 9-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka hasilnya 16 kurang 9. D/2 sama dengan 7. Untuk menghilangkan pangkatnya, kita menjadikan si 7-nya itu menggunakan akar. Nah, kemudian kan disuruh tentukan 5 perbandingan trigonometri lainnya dari si alfa. Nah, untuk perbandingan trigonometri lainnya yaitu yang pertama sin alfa, kita bisa ingat dengan kata si demi, yaitu depan per miring, maka hasilnya jadi akar 7/4. Kemudian ada tadesa atau tangan alfa depan per samping, yaitu akar 7/3. Kemudian ada kosami, tadi udah ketahui ya, 3/4. Kemudian ada secant, yaitu miring per samping, maka hasilnya 4/3. Dan yang terakhir yaitu kotangan, yaitu samping per depan. Hasilnya sama dengan 3/akar 7, atau bisa ditulis juga dengan 3/7/7. Sekian dari presentasi kelompok kami, semoga membantu. Terima kasih.